Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Firmansyah, Stambuk F551 19116. Oke, di sini saya akan menjelaskan beberapa tipe-tipe file. Yang pertama itu adalah file master. Apa itu file master? File master merupakan file yang terpenting pada suatu sistem. Sebuah file master merupakan file yang digunakan untuk menyelesaikan tugas pokok tertentu dan dipelihara secara teratur. Contohnya adalah sistem rumah sakit memerlukan file induk tentang catatan pasien, catatan penyakit. Di samping file lainnya, jenis informasi pada file induk cenderung tetap, tetapi isi informasinya dapat sering berubah. File master digunakan untuk menyimpan data dari sistem informasi tertentu secara lengkap dan dipelihara secara teratur. Ada dua jenis tipe file master. Yang pertama adalah reference master file, yaitu file yang berisi record yang tak berubah. Yang kedua adalah dynamic master file, yaitu file yang berisi record yang terus-menerus berubah dalam kurun waktu tertentu atau berdasarkan suatu peristiwa transaksi. Yang kedua adalah file transaksi, yaitu file yang berisi tentang informasi yang digunakan untuk memperbarui file master. File transaksi digunakan untuk memperbarui file induk dengan informasi yang baru. File transaksi juga berisi informasi yang digunakan untuk memperbarui file master. Contohnya adalah rekaman tentang pelanggan yang sudah membayar tagihan listrik akan membentuk file transaksi. Sesekali seminggu, catatan pada file transaksi digunakan untuk memperbarui rekor pada file master. Ketiga adalah file laporan. File laporan yaitu file yang berisi data yang dibuat untuk laporan atau keperluan user. File ini hanya bisa dicetak pada kertas printer atau hanya ditampilkan di layar monitor. Waktu yang tersedia untuk sebuah pencetak sangat terbatas, sehingga pada operasi multiproses sangat memungkinkan terjadi pemrosesan 2 atau 3 kegiatan sekaligus yang sama-sama membutuhkan proses pencetakan. Yang keempat adalah file sejarah. File sejarah adalah file yang menyimpan data yang telah disimpan dalam bentuk suatu periode waktu tertentu yang telah lampau. Biasanya digunakan untuk menyusun laporan yang bersifat tetap. Seringkali suatu sistem memelihara informasi untuk periode waktu tertentu. Contohnya seperti informasi tentang pasien yang keluar tidak perlu disimpan pada file yang sekarang. Rekor tersebut dapat dipindahkan pada file riwayat hidup sehingga tinggal berisi file pasien yang sedang dirawat atau dijadwalkan akan kembali. Dan yang terakhir adalah file cadangan. File cadangan yaitu salinan atau duplikat data yang dapat digunakan untuk memulihkan file atau bahkan seluruh hard drive Anda setelah terjadi kehilangan data. File cadangan berisi setidaknya satu salinan dari semua data yang dianggap layak disimpan. File cadangan perlu disimpan dan memerlukan skema rotasi cadangan yang juga merupakan sistem pencadangan data ke media komputer yang membatasi jumlah cadangan. Oke, selanjutnya adalah saya akan menjelaskan apa itu DBS atau Database Management System. DBMS yaitu suatu sistem atau software yang dirancang khusus untuk mengelola suatu database dan menjalankan operasi terhadap data yang diminta oleh banyak pengguna. Jenis-jenisnya salah satunya adalah jenis-jenis DBMS terbagi menjadi 3, yaitu MySQL, Oracle, dan SQL Server. MySQL adalah sebuah database management system manajemen basis data yang menggunakan perintah dasar SQL atau Structured Query Language. Sejarahnya, MySQL AB merupakan perusahaan komersial yang berasal dari Swedia yang mensponsori MySQL. Pendiri MySQL AB adalah 3 orang, 2 orang yang berasal dari Swedia yaitu David Eksmark, Alan Larison, dan 1 orang yang berasal dari Finlandia yaitu Michael Monti. Setiap pengguna MySQL dapat menggunakannya secara bebas, yang didistribusikan gratis di bawah lisensi GPL atau General Public License, namun tidak boleh menjadikan produk turunan yang bersifat komersial. Kelebihannya dan kekurangan. Kelebihannya sangat mendukung transaksi dan dukungan dari banyak komunitas. Bersifat open source,
memiliki fitur-fitur keamanan yang baik. Kekurangan salah satunya adalah tidak populer untuk aplikasi game dan mobile, support yang kurang sulit untuk diaplikasikan pada instansi atau perusahaan dengan database yang besar. Yang kedua adalah Oracle. Oracle adalah Relational Database Management System (RDBMS) untuk mengelola informasi secara terbuka, komprehensif, dan terintegrasi. Sejarah Oracle adalah perusahaan Oracle didirikan pada tahun 1974 oleh 3 orang programmer. Yang pertama adalah Bob Miner, Ed Oates, dan Larry Ellison, yang menjabat sebagai COE selama beberapa tahun sampai saat ini. Kelebihan dan kekurangan Oracle adalah performa pemrosesan transaksi yang sangat tinggi, dapat mengelola data dengan cepat dan akurat, memiliki kemampuan untuk melakukan cluster service. Kekurangan salah satunya adalah spesifikasi minimum hard rate yang tinggi, rumit dalam pengaplikasiannya. Dan yang terakhir adalah SQL Server. SQL Server adalah sistem manajemen database relasional atau RDBMS yang dirancang untuk aplikasi dengan arsitektur client server. Istilah client server dan client server dapat digunakan untuk merujuk kepada konsep yang sangat umum atau hal yang spesifik dari perangkat keras atau perangkat lunak. Sejarahnya adalah SQL sendiri dicetuskan oleh ide dari seorang peneliti IBM mengenai database atau basis data, di mana membahas mengenai suatu ide pembuatan dari sebuah relational database yang dibuatkan menjadi sebuah artikel ilmiah pada tahun 1970-an, dan pada akhirnya sistem ini dikembangkan oleh IBM dengan nama SQL yang kemudian berubah menjadi SQL yang digunakan hingga saat ini dan dikembangkan oleh berbagai vendor DBMS di dunia. Salah satunya adalah Microsoft SQL. Kelebihan dan kekurangannya adalah kalau kelebihannya, manajemen password yang baik dan aman, memiliki fitur recovery dan juga restore data yang baik, mudah untuk digunakan oleh klien dan juga user, mendukung banyak software dan database. Kekurangan salah satunya adalah sulit digunakan pada bahasa pemrograman lain, tidak cocok untuk skala database besar, harga belinya yang lumayan tinggi. Oke, seperti itu saja hasil dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih.